Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua kabar yang mantap jos. Nah, kini yang pertama datang dari negara kita Indonesia yang kini ikut bereaksi nih terhadap manuver Israel yang tiba-tiba bahkan menjadi negara pertama yang mengakui negara baru yaitu Somaliland, bos. Nah, lantas pertanyaannya, negara seperti apakah itu Somaliland? Mengapa mereka tak diakui dan mengapa Israel tiba-tiba mengakui Somaliland? Apa motif dibaliknya? Bagaimana sikap Indonesia yang akhirnya buka suara soal Israel yang mengakui Somaliland? Apa alasannya dan apakah berpengaruh bagi Indonesia? Bagaimana sikap negara-negara lain? Apa implikasinya bagi dunia internasional? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua datang dari pakar yang menyebut bahwa negara middle power seperti Indonesia kini memiliki peran yang sangat penting bagi dunia, bos. Nah, lantas bagaimanakah maksudnya itu? Bagaimanakah pernyataannya? Siapakah yang mengatakan? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal negara kita Indonesia yang akhirnya ikut bereaksi soal Israel yang tiba-tiba dan menjadi negara pertama mengakui Somaliland. Negara yang ada tapi tak pernah ada nih, bos. Nah, jadi di ujung tanduk Afrika, tepat di pesisir strategis Teluk Aden, berdiri sebuah wilayah bernama Somaliland. Wilayah ini bukan negara baru kemarin sore, bos. Somaliland memproklamasikan kemerdekaannya sejak tahun 1991 setelah runtuhnya pemerintahan pusat Somalia akibat perang saudara berkepanjangan. Dan faktanya memang Somaliland memiliki semua elemen negara, bos. Mereka punya pemerintahan sendiri, punya tentara dan aparat keamanan, mata uang nasional, paspor, bahkan pemilu mereka relatif stabil. Dan yang lebih gacor secara keamanan, Somaliland jauh lebih stabil dibanding Somalia yang masih dihantui konflik bersenjata dan kelompok ekstremis. Namun masalah besarnya satu nih, yaitu dunia internasional memang tak pernah mengakuinya. Kenapa? Karena menurut hukum internasional dan piagam PBB, Somaliland masih dianggap bagian sah dari Republik Federal Somalia. Pengakuan terhadap Somaliland dikhawatirkan akan membuka kotak Pandora separatisme global dari Afrika hingga Asia. Lalu, tiba-tiba datanglah kejutan besar. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Pada Jumat 27 Desember 2025 kemarin, Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu, secara resmi tiba-tiba mengumumkan bahwa Israel katanya mengakui Republik Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, hal ini pun menjadikan Israel sebagai negara pertama di dunia yang melakukannya, bos. Tak berhenti di situ, Israel pun langsung menyetujui hubungan diplomatik penuh, berencana membuka kedutaan, mengundang pemimpin Somaliland yaitu Mr. Abdirrahman Mohamed Abdullahi. Dan pertanyaannya kini, mengapa Israel dan mengapa baru sekarang? Nah, jawabannya ada pada geopolitik dan militer, bos. Jadi Somaliland berada di jalur super strategis, dekat Laut Merah, jalur perdagangan global, pintu masuk ke terusan Suez, dan bagi Israel kawasan ini pun sangat krusial untuk keamanan maritim, mengimbangi pengaruh Iran dan memperluas jaringan Abraham Accords. Dengan kata lain, ini bukan soal pengakuan moral, bos, tapi ini soal catur geopolitik tingkat tinggi. Namun amsyongnya langkah Israel ini pun justru memicu kemarahan global. Dan disinilah akhirnya Indonesia ikut buka suara. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan Indonesia? Oke, jadi pada Senin 29 Desember 2025, Indonesia, negara kita secara resmi menyatakan sikapnya nih, bos. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, juru bicara Fahid Nabil menegaskan bahwa Indonesia menolak pengakuan Israel terhadap Somaliland. Sikap ini bukan reaksi emosional, melainkan sikap prinsipil yang konsisten dengan politik luar negeri Indonesia, bos. Ada 3 alasan utama Indonesia mengapa menolak langkahnya Israel. Yang pertama, katanya ini adalah pelanggaran hukum internasional.
Indonesia menilai pengakuan sepihak Israel ini bertentangan dengan piagam PBB, khususnya prinsip keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, bos. Kemudian yang kedua juga adalah karena ancaman stabilitas kawasan. Tanduk Afrika dan Laut Merah adalah wilayah sensitif. Itu adalah jalur logistik global, dekat dengan konflik Timur Tengah, banyak kepentingan militer dunia, dan langkah Israel ini dinilai berpotensi memicu konflik baru dan memperburuk ketegangan regional. Kemudian yang ketiga, dukungan penuh terhadap Somalia. Indonesia secara tegas menyatakan dukungannya terhadap keutuhan wilayah Republik Federal Somalia, bos. Sama seperti sikap Indonesia terhadap isu Palestina dan penolakan separatisme sepihak di berbagai belahan dunia. Dan Indonesia pun tak sendirian. Langkah Israel ini juga menuai kecaman dari banyak negara, mulai dari Turki, Mesir, Arab Saudi, Somalia sendiri, bahkan Amerika Serikat mempertanyakan dampaknya. Komunitas internasional semua pada khawatir nih bahwa pengakuan ini malah bisa jadi presiden berbahaya bagi konflik separatis global. Lalu, mengapa Indonesia ikut angkat bicara, bos? Apakah ini berdampak langsung ke Indonesia? Ya. Secara militer secara langsung jelas tidak, bos. Namun secara politik global sangat berpengaruh. Indonesia ingin memastikan satu hal, dunia tidak dikelola dengan hukum rimba geopolitik. Karena jika pengakuan sepihak ini dibenarkan hari ini, maka besok peta dunia bisa berubah bukan lewat hukum, melainkan lewat kekuatan dan pengaruh. Dan inilah mengapa isu Somaliland jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Oke, lanjut kabar kedua datang dari pakar yang menyebut bahwa negara middle power seperti negara kita Indonesia kini memiliki peran yang sangat penting bagi dunia, bos. Di tengah dunia yang makin kacau, penuh konflik dan ketidakpastian geopolitik, nah ada satu kekuatan yang sering luput dari sorotan, yaitu negara-negara middle power. Dan inilah yang disorot tajam oleh Bapak Dino Patijalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, bos. Dalam diskusinya yang bertajuk MIKTA at a Crossroads, Middle Power Diplomacy in a Fragmented World yang digelar pada Kamis 26 Juni kemarin, Bapak Dino pun menegaskan bahwa dunia hari ini sedang mengalami penataan ulang kekuatan global. Negara adidaya seperti Amerika bahkan mulai mundur dari komitmen global, dari WHO hingga Perjanjian Paris soal iklim. Dan disinilah celah itu muncul, bos, yaitu celah kekuasaan, kekosongan kepemimpinan global. Dan masuklah para negara-negara middle power. Beliau menyoroti MIKTA, forum yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, yang dibentuk pada tahun 2013 di New York di sela sidang umum PBB ke-68, bos. Negara-negara ini memang bukan negara adidaya, tapi punya pengaruh, kapasitas, dan yang paling penting kemauan untuk bertindak. Kelompok negara-negara middle power ini, kata Bapak Dino, bermain secara a la carte. Artinya tidak mengurus semua isu, bos, tapi fokus. Brazil di bawah Presiden Lula da Silva memimpin isu iklim, sementara India memposisikan diri sebagai motor Global South. Dan keunggulan MIKTA, mereka tersebar di hampir seluruh dunia, utara dan selatan, barat dan timur. Namun, satu kunci menentukan segalanya, bos, yaitu tujuan bersama. Tanpa itu, MIKTA hanyalah forum diskusi, dan dengan itu mereka bisa jadi kekuatan penentu di era dunia yang terfragmentasi. Pertanyaannya sekarang, apakah MIKTA, terkhususnya negara kita Indonesia, siap naik kelas untuk memainkan bidak-bidak caturnya di dalam pergerakan global? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make It Sense.